Kita coba ke arah sirkuit Mandalika ya, ngajak kalian melihat suasana di sana yang lagi rame, yang lagi sibuk, dan wah benar-benar disiapkan banget sirkuit Mandalika untuk gelaran GP di 2022 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai si merah lagi ya. Ya, sampai saat ini belum kita upgrade karena masih ada sejumlah PR, dan nanti kita akan coba melihat yang mana yang bagus ya. Mungkin buat kalian yang tahu mana yang bagus untuk kita bawa ke Mandalika Track, kita akan pelan-pelan coba menabung dan semoga saja terwujud. Amin. Ya, kita di sisi barat sirkuit ya teman-teman. Ini merupakan central zone atau zona tengah dari kawasan Mandalika. Udah nggak asing lagi kan buat kalian. Nah, ya masih belum ditata ini untuk jalan yang ada di sini karena ini masih merupakan kawasan ITDC ya, dan nantinya tentu akan menjadi komplek resort dan sebagainya, sehingga jalan yang ada di sini percuma juga kalau di fix lebih baik gitu. Yang penting adalah drainase terkontrol, tidak membuat genangan atau banjir, dan alhamdulillah ya kita akan melintas lewat zona Bazar Mandalika aja ya. Ya, buat kalian yang ingin jualan atau ingin ikut andil di saat balapan event-event tertentu di Mandalika juga, di sini bisa kalian pilih lokasi jualan ya. Ada sekitar 330 stand atau ruangan yang sudah dibangun oleh ITDC, dan lebih lengkapnya kriteria ataupun term and condition atau ketentuannya nanti bisa browse atau bisa kepoin di itdc.com. Dan ya, kawasan bazar ini sudah berdampingan dengan pantai di sisi kanan, lalu sebelah kiri ada masjid yang lumayan besar, sudah agak asing ya, dan parkiran yang luas, bisa nampung sampai sekian ratus unit bis atau hampir 1000 dari minibus. Nah, untuk ke arah sirkuit kita belok kanan dari titik sini, tidak begitu jauh ya, hanya berjarak sekitar 2 km saja. Ya, kita drive slowly ya, kita riding slowly aja karena jalan di sini sudah tersiram berdebu, dan masih ada sejumlah tumpukan tanah atau bekas tanah dan pasir yang masih berserakan di depan kita, dan juga disiram oleh ada petugas yang khusus menyiram biar tidak debu. Dan ya, jadi dua hal, kalau kita agak kebut bisa licin ya, kemudian bahaya kan. Nah, yang kedua, kalau kita kebut, kasihan kendaraan yang di belakang bisa ini kesiram sama pasir, kerikil, debu yang kita ini ya, yang kita bikin gitu. Ibaratnya di sirkuit dulu lah waktu pramusim itu, pembalap yang di depan itu sampai ini ya, menyirami kerikil atau pasir ke arah pembalap yang di belakang. Nah, seperti yang kita lihat komentar dari Fabio Quartararo waktu itu, ada satu pembalap aja di depannya dia udah kena kerikil ya, pasir gitu, kerikil dari aspal trek yang kelepas. Nah, itu mengenai lehernya, helmnya, kemudian visornya, seperti itu. Nah, itu sangat menyakitkan ya. Itu baru satu pembalap. Nah, bisa teman-teman bayangin kalau 5 pembalap seperti yang dikatakan Fabio Quartararo. Dan begitu juga di jalan ini ya, kalau di saat basah begini licin banget dan sangat bahaya. Yang kedua, di saat kering kalau kita agak kebut gitu, itu akan seperti tadi
menyemprot, bukan menyemprot sih, apa namanya, seperti ngelemparin pasir ya, ibaratnya dari ban itu kalau kita kebut tuh langsung pasir kerikil tuh kena ke muka ini, kena ke helm, kena ke visor. Ya, sudah mulai terlihat di depan ya untuk sirkuit Mandalika. Dan progres pada hari ini kalau kita perhatikan memang terus ya dipacu pengerjaannya di semua titik, di segala sektor dituntaskan pengerjaannya. Dan ya sudah di sini sekarang menunjukkan waktu hampir, ini jam berapa ini, sekitar jam 11 lebih 18 ya. Jadi ada persiapan untuk ini drainase di sisi kanan dan median jalan di sebelah kiri. Dan sudah teraspal yang sebelah kiri di sini ya, tapi belum seluruhnya sampai sana. Kemudian yang di sebelah kanan yang merupakan pavement atau jalur untuk para pedestrian juga terus disiapkan. Dan ya area swafoto di depan situ, ini masih trailer atau tronton yang mau menurunkan box culvert. Nah, jadi ada gerbang di sini, ini red gate ya. Red gate ini difungsikan untuk jalur keluar. Ya, teman-teman bisa melihat bagaimana kesibukannya para pekerja di situ. Dan juga di depan sini ya, kita diminta untuk berhenti sejenak untuk gantian ya melintas. Dan wih, tuh ada bule guys ya, tuh bule juga nggak sabaran ya. Jadi di depan sana ada kegiatan ini apa, ada mixer, kemudian ada tronton mau lewat, dan juga di situ merupakan pintu keluar masuk dari tanggal 1 dari jalan provinsi di sini ya. Untuk sementara maklum saja ya, kita harus antrian lewat karena jalan yang di sebelah kiri belum teraspal semua gitu. Nah, untuk pavement atau semacam ini ya, bukan pavement ya, bukan dicor, tapi dia seperti lembaran keramik dari batu-batuan gitu. Itu ketebalannya kurang lebih sekitar 4-5 cm ketebalannya, dengan ukuran seperti kubus yang 40 cm lawan 40 cm gitu. Jadi menukar jalur dulu nih ya, yang dari timur boleh lewat kiri nih. Oke Pak. Nah, di sini berdebu banget teman-teman, berdebu dan sangat-sangat panas ya. Jadi perlu kesabaran tingkat dewa untuk ya, kita harus pelan-pelan saja di sini. Itu Bapak nggak sabaran ya. Di tengah sini ada blue gate ya. Jadi blue gate ini untuk masuk kawasan VIP, seperti penonton yang akan duduk di pedok premier atau deluxe class di sana, yang seharga 15 juta harga tiketnya, akan masuk nanti lewat blue gate. Kemudian termasuk juga pihak penyelenggara atau dari Dorna Staff akan masuk lewat blue gate. Nah, di sini persiapan masih untuk area taman dan rumput. Kemudian sebelah kiri ya, sebelah kiri yang masih di aspal, tapi belum tuntas ya. Pengaspalan sudah dimulai dari beberapa malam yang lalu, dan bentangan sekitar 7 km sampai di bypass sana. Very busy. You live in Kuta or enjoying holiday? Oh, you live in Jakarta. Wow, that's great. You speak bahasa then? You speak bahasa? Bisa. So now you are here for watching GP, MotoGP, just holiday. We got some nice places here, like the beaches, the surfing spot, yeah, and the diving spot. Yes, but I am just 40 minutes from Mandalika to my place.
Mataram? In Praia, just behind the airport. I'm Agus. Kita nggak. Nice to meet you. Nah, jadi itu salah satu bule Prancis. Sempat ku aja bincang barusan sambil menunggu lampu hijau ya di jalur ini. Lampu hijau artinya boleh lewat gitu, bukan lampu hijau untuk talking sama ini si bulenya guys. Ya, untuk landmark Pertamina juga sudah mulai terpasang, mulai akan dipasang. Dan di sisi kanan seperti jalurnya roller coaster yang warna biru itu akan menjadi tempat patungnya Pak Jokowi yang lagi naik motor dengan kecepatan tinggi. Ya, persiapan pengaspalan dilakukan di sini. Di sebelah kanan merupakan jalur masuk ke Tunnel 1, teman-teman. Dan area taman sudah mulai ditata di sini, dipercantik. Jadi benar-benar beautifikasinya Mandalika ini diprioritaskan, terutama di area depan ya, yang mana lalu lalangnya para pengunjung, para penonton, dan nantinya menjadi salah satu kesan yang akan langsung dinilai oleh para penonton ataupun pengunjung di sini. Seperti apa sih Mandalika, kumuh enggak, bagian depannya rapi enggak, asri enggak, ya seperti itu ya. Jadi benar-benar pemerintah atau pihak terkait dan semua stakeholder di sini memprioritaskan ya Mandalika supaya terlihat cantik. Dan di sisi kiri kita masih di segmen yang kedua, jalan provinsi. Ini dilakukan untuk pengerasan subgrade dulu, dan terus akan ditinggikan level dengan yang ada di sebelah kanan. Jadi nanti untuk pengaspalan di sini, maksud saya level dari jalan aspalnya akan sama ya, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi seperti itu. Dan area parkir di sisi kanan juga akan disiapkan di sini. Begitu juga dengan jalur pedestrian atau pavement atau trotoar yang ada di sisi kanan kita bilang. Jadi benar-benar sibuk ya hari ini teman-teman, benar-benar sibuk. Mungkin bisa saja kita bilang kalau sirkuit Mandalika ini sangat luar biasa walaupun belum sempurna. Oke, kecepatan max 40 km. Ya alhamdulillah masih kita disiplin di sini menjadi pengguna jalan 40 km per jam. Ya, kita di sisi timur sekarang. Mungkin ini dulu deh yang bisa kita bagiin ke kalian semua nih. Kurang lebihnya nanti kita bagiin lagi seperti apa kesibukan di sirkuit Mandalika dan beberapa titik sektor-sektor penunjang atau fasilitas yang disiapkan untuk gelaran MotoGP di 2022 ini. Dan alhamdulillah di sisi kanan sana sampai menuju ke arah bundaran bypass sudah terlihat teraspal. Dari sini bisa kita lihat ya, mantap sekali. Oke, kita akan coba lihat ke depan sana sampai di jalur bypass seperti apa progres yang sudah dicapai dari hari ini. Di sebelah kanan masih ada lapisan subgrade dan subbase terus diratakan dan dipadatkan. Jadi pengaspalan mungkin akan dilakukan entar sore ya. Jadi sore atau malam nanti udah insya Allah udah selesai dilakukan pengaspalan. Ya, masih pemadatan subbase di jalur sebelah kanan. Kali ini guys, Mandalika ngejar tuntas dan siap sebelum balapan.
Ya, di depan sudah terlihat ya, udah ada perubahan di sisi tebing seperti ini, ditanami dan dihias. Penghijauannya dilakukan secara maksimal dan secara total, dan para pekerja di sebelah kanan juga sudah, wow, semangat banget mereka. Kemudian ini bundaran atau ujung dari bypass bandara menuju Mandalika ya, sudah taman hijau dan juga rumput-rumput sudah tumbuh. Kemudian ya nanti akan dibuka lagi tulisan itu. Sekarang memang sengaja ditutup biar tidak banyak orang yang datang ke daerah sana untuk melakukan selfie atau berfoto. Jadi ada konsep agak bukit-bukit gini, cantik banget deh ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan tidak lupa thank you udah nyimak sampai durasi akhir. Kalau kalian suka silahkan di like videonya, di share ke teman yang lain. Kalau nggak suka silahkan di dislike ya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.